ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosa TV serta pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah di mana kita bisa kembali melanjutkan kajian kita, dan kita masih berada di nasihat yang ketujuh, di mana isi nasihat ketujuh ini yaitu terkait dengan kehidupan suami istri merupakan urusan suami istri, bukan urusan jamaah kaum muslimin atau keluarga besar. Di mana nasihat di sini ya menitik beratkan pada beberapa hal, di antaranya harus merahasiakan rahasia-rahasia yang terjadi antara suami dan istri, terutama terkait dengan masalah perihal ranjang, dengan apa yang telah kita bahas secara rinci di kajian yang lalu. Demikian juga seorang istri ya, dia haruslah menyelesaikan, berupaya belajar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, masalahnya dengan suaminya, masalahnya dengan anak-anaknya. Kalau dia punya masalah dengan suaminya, cobalah dia berupaya menyelesaikan masalahnya. Bagaimana cara menyelesaikannya, dikomunikasi dengan suaminya. Jangan begitu muncul masalah langsung dia menceritakan kepada teman-temannya atau kepada keluarganya, karib kerabatnya, karena hal ini ya akan membuat masalah bisa menjadi semakin runyam. Dia berupayalah untuk menyelesaikan masalahnya sendiri terlebih dahulu. Jika ternyata sudah buntu, ya, dia merasa nggak tahu bagaimana yang harus dia buat, maka ikhwah, barulah dia boleh mencari orang lain yang dia rasa orang tersebut bisa menyelesaikan masalahnya, bisa memberikan jalan keluarnya. Apakah dia seorang yang memang cerdas, orang yang sudah berpengalaman, atau memang seorang yang menjadi rujukan tempat orang-orang bertanya. Harapannya tentunya untuk mendapatkan solusi dari problem rumah tangganya. Tentunya ikhwah, ini dengan tidak mengenyampingkan
ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena solusi itu adalah taufik dari Allah, dan taufik dari Allah itu terkait dengan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri dia jalan keluar atas masalahnya. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Sebagaimana yang telah kita bahas di nasihat-nasihat sebelumnya, di mana penulis memberikan nasihat, aslihi bainaka wa bainallah yuslihullah bainaka wa bainan nas. Di mana nasihat pertama yang telah kita bahas, penulis mengatakan bahwasanya perbaikilah hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki hubungan Anda dengan sesama umat manusia. Apabila seorang istri ingin bagus hubungannya dengan suaminya, mungkin selama ini banyak masalah yang terjadi, maka kembalilah yang pertama sekali, dia perbaiki dirinya, introspeksi dirinya, perbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa kepada Allah merupakan solusi yang pertama sekali dan yang utama bagi seorang muslim dalam menghadapi berbagai macam problematika rumah tangga yang sedang dihadapi. Para pendengar dan para pemirsa rahimani Allahu wa iyyakum. Yang ketiga, yaitu yang termasuk urusan rumah tangga yang seharusnya tidak dicampur tangani oleh orang lain, yaitu terkait dengan tarbiyatul aulad atau tarbiyatul abna, yaitu pendidikan anak. Jangan sampai pendidikan anak ini lebih didominasi oleh orang lain ketimbang kita. Karena kita yang memiliki anak, ya, dan kita yang sangat menginginkan anak kita itu menjadi soleh dan solehah. Jangan sampai kehidupan sekolahnya itu lebih membentuk karakter si anak ketimbang orang tuanya sendiri. Dan jangan sampai pergaulannya, teman-temannya, tetangga-tetangganya itu lebih mendominasi karakter si anak ketimbang orang tuanya. Oleh karena itu ikhwah, ya, dalam masalah tarbiyatul aulad, mendidik anak, ya, ini yang bertanggung jawab, orang yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan anak adalah suami dan istri. Itulah makanya Rasulullah pernah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak Adam itu dilahirkan suci, bersih. Lantas fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang mengotori dia menjadi Majusi, menjadi Yahudi, dan menjadi Nasrani. Itu pengaruh kedua orang tuanya. Walaupun dia seorang orang tua yang muslim dan muslimah, tapi mungkin tak perhatian dengan pendidikan agama anaknya, maka anaknya bisa menjadi orang-orang yang jauh dengan agama Islam. Dan yang paling peran yang paling dominan dalam masalah pendidikan anak antara suami dan istri adalah sang istri. Mengapa demikian ikhwah? Karena istri adalah satu-satunya orang yang paling, ya, kita katakan yang paling, dialah orang yang paling banyak interaksinya dengan sang anak. Mulai dari anak itu dikandung dalam perut ibunya, kemudian melahirkan, dan dia yang menyusui anaknya,
dia yang mendekap anaknya. Air susu ibunya itu juga berpengaruh terhadap si anak. Apa yang didengar si anak dari ibunya juga sangat berpengaruh terhadap si anak. Oleh karena itu ada ungkapan orang-orang Arab, al-ummu madrasatul kubra. Al-ummu madrasatun. Idza a'adattaha a'adatta sya'ban tayyib al-a'raq. Al-ummu madrasatun. Idza a'adattaha a'adatta sya'ban tayyiban al-a'raq. Ibu itu merupakan madrasah. Apabila kalian sudah menyiapkan madrasah dengan baik, berarti kalian sedang menyiapkan generasi yang terbaik. Bayangkan ikhwatiddin. Jadi generasi-generasi kita ini itu sangat kental sekali hubungannya dengan siapa ibunya. Oleh karena itu di kajian kita klinik pranikah itu kita tekankan sekali dalam mencari pasangan, utamakan, prioritaskan serta prioritaskan masalah agama. Baik laki-laki maupun perempuan. Tungkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi dikarenakan 4 hal. Li jamaliha, dikarenakan kecantikannya. Wali maliha, dikarenakan hartanya. Wali hasabiha, dikarenakan keturunannya. Wali diniha, dikarenakan agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak, pilih yang bagus agamanya. Walaupun tak cantik-cantik kali, walaupun gak putih-putih kali, tapi kalau agamanya bagus, pilih yang ini, prioritaskan ini. Walaupun dia bukan orang kaya, walaupun bukan dari keturunan bangsawan, tapi kalau agamanya bagus, ini yang membawa keuntungan. Ya, sebab ibunya, kalau ibunya baik, insya Allah dia akan memberikan dampak baik terhadap anaknya, akhlaknya, anaknya. Itu ikhwah. Ya. Kalau kita mendapatkan seorang istri yang tutur katanya lemah lembut, Masya Allah, akhlaknya mulia, bukan orang yang kasar, itu akan berpengaruh kepada anak. Ikhwah, ketahuilah, ketika seorang ibu rumah tangga, dia seorang yang santun, akhlak mulia, belum tentu anaknya seperti ibunya. Konon lagi kalau ibunya parah. Ini dia. Makanya bagi ikhwah-ikhwah yang belum menikah, mohon tekankan masalah ini. Ya, perhatikan benar masalah ini. Sudahlah, abaikan masalah warna kulit, abaikan masalah wajah, tekankan masalah ini. Bukan berarti tidak boleh, boleh silakan. Tapi jangan sampai masalah wajah itu lebih dominan ketimbang masalah agama, masalah akhlak. Jangan ikhwah. Ini terkait dengan anak-anak kita nantinya. Ya, makanya wahai para akhwat, para istri, para ummahat, antunna adalah sosok orang yang sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak, terhadap akhlak anak. Ya, anti adalah madrasah yang pertama untuk si anak. Apabila anti punya akhlak yang tak bagus, maka ini anak akan berpengaruh. Hal itu akan berpengaruh kepada si anak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Wal mar'atu ra'iyatun 'ala ahli baiti zawjiha wa waladihi." Wanita itu merupakan penanggung jawab penghuni rumah suaminya dan anak-anak suaminya. Wahiyya mas'ulatun anhum, dan dia akan mempertanggungjawabkan nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwafidin, ya, oleh karena itu
Ya, oleh karena itu menyiapkan seorang istri yang solehah itu merupakan persiapan yang awal, persiapan yang asas dalam menyiapkan generasi yang soleh dan solehah. Jangan nanti antum menyesal kalau hanya mengandalkan masalah kecantikan fisik. Jangan menyesal nantinya. Baik. Itu ibu merupakan asas dalam tarbiyatul aulad. Demikian juga terkait dengan sekolah, ya, terkait dengan pergaulan anak. Makanya setelah Anda mendapatkan seorang istri yang solehah atau seorang ibu, ya, dia seorang yang mulia, seorang yang baik akhlaknya, solehah, apakah sudah selesai? Belum. Dia harus carikan sekolah untuk si anak, sekolah yang kedua. Pendidik, sebuah lembaga yang membantu anaknya, mendidik anaknya setelah mereka, setelah orang tua. Carilah sekolah yang bagus agamanya. Jangan sekedar favorit. Jangan sekedar penekanan kepintaran, kecerdasan masalah ilmu dunia. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum bil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang ilmu dunia, tapi masalah akhirat mereka lalai. Akhirat mereka lalai. Yang ditanya nanti di hari akhirat adalah masalah agamanya, bukan pendidikan umumnya. Bukan kita tidak katakan pendidikan umum itu nggak penting, penting. Tapi ada yang jauh lebih penting daripada itu semua, yaitu pendidikan agama. Ini yang akan menyelamatkan dia nanti dari ancaman neraka, dan ini juga yang bisa menyelamatkan orang tuanya, kedua orang tuanya dari ancaman neraka. Itulah pentingnya masalah ilmu agama. Makanya carikan sekolah-sekolah yang menekankan masalah agama, menekan masalah perbaikan akhlak. Apalagi zaman sekarang ini, ikhwah, jangankan di pendidikan umum, di pendidikan pondok pesantren saja sudah banyak pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Ya, banyak pengaruh-pengaruh tidak baik. Itu kita sudah pilih-pilih sekolahnya. Apalagi kita hanya memprioritaskan sekedar untuk mendapatkan sekolah yang favorit. Ikhwah, berbahaya sekarang ini. Ya, berbahaya. Pilihlah sekolah yang terbaik agamanya untuk anak kita, ikhwah. Dan satu hal, banyak orang tua mencarikan anaknya pendidikan yang baik agamanya, namun setelah itu dia berlepas tangan. Seperti dia kirim anaknya ke pondok pesantren, kemudian dia sudah, ya, dia anggap bahwasanya pondok pesantren bertanggung jawab untuk mendidik akhlak anaknya, mendidik anaknya. Hitam putihnya itu di pondok pesantren, ini keliru. Perlu kita ketahui bahwasanya pondok pesantren, sekolah itu membantu orang tua untuk mendidik anak, bukan mengambil alih tanggung jawab orang tua. Itu keliru. Karena tidak ada seorang pun yang bisa, ya, mendidik anaknya seperti orang tua mendidik anaknya. Dari sisi keikhlasan, ya, dari sisi kedamaian anak dengan orang tuanya. Tapi itulah terkadang orang tua memiliki ilmu yang minim sehingga dia serahkan ke pondok pesantren. Namun begitu pun dia terus berkoordinasi dengan pondok pesantren, berkoordinasi dengan sekolahnya. Dia tanya, gimana anak saya Pak, bagaimana perkembangannya, bagaimana perkembangan akhlaknya, terus dipantau oleh orang tuanya. Demikian. Demikian juga orang tua nggak boleh sembarangan melepaskan anaknya ke pergaulan.
Dia harus pilihkan pergaulan anaknya. Ikhwah, tahu sendirilah kita bagaimana pergaulan anak-anak sekarang. Ya, pengaruhnya luar biasa. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan almar'u ma'adini khalilihi. Seorang itu agamanya persis seperti agama teman dekatnya. Falyanzur mimma yukhalil. Kalian perhatikan, pilih-pilih siapa teman dekat kalian. Makanya orang tua pilihkan teman dekat anaknya. Jangan sampai si anak mencari sendiri yang akhirnya apa? Akhirnya di saat dia salah menerima teman dekat dan itu berpengaruh kepada pada agamanya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi sebagai orang tua, terutama istri yang bertanggung jawab terhadap anaknya, suami juga bertanggung jawab ya. Istri yang juga ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya, cobalah tutup celah pengaruh buruk terhadap anak kita. Berupaya dari memilih sekolah, pergaulan anak, ya. Termasuk juga ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, pergaulan anak kita terhadap anak-anak kerabat-kerabat kita. Itu dia. Itu juga berpengaruh. Jangan sampai ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya, ketika kita teledor dalam memperhatikan, lalai dalam memperhatikan pendidikan anak kita, akhirnya kita di rumah berupaya untuk menanamkan nilai-nilai akhlak yang luhur, berupaya untuk menanamkan akidah yang lurus kepada anak kita. Tapi ketika dia berada di luar dari rumah kita, ternyata di sana terjadi pengeracunan terhadap akidah si anak. Ibaratnya kita yang menanam, sekolahnya yang mencabut, kita yang memupuk, pergaulannya yang meracunnya. Akhirnya usaha kita itu tidak maksimal hasilnya. Bahkan kita bisa dikalahkan oleh pergaulannya. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi di sini, wahai para pasangan orang tua, Anda perhatikan benar-benar mengenai tarbiyah anak Anda. Terutama sang istri yang seterusnya, yang hari-hari berinteraksi dengan anak-anaknya, karena suami itu sibuk dari pagi sampai sore bekerja. Istrilah ya yang bertugas sebagai wakil sang suami untuk memperhatikan benar-benar bagaimana anaknya. Terus dia perhatikan, dia pelajari anak, gimana caranya, ya, sesuai dengan usianya, karena anak-anak itu memiliki psikologi yang berubah-ubah ketika sesuai dengan usia yang sedang dia jalani. Dia pelajari anak ini gimana caranya supaya anak bisa baik. Demikian ikhwah, dia pelajari siapa teman-temannya, kan itu sangat berpengaruh. Jadi kita nggak boleh mengabaikan gitu saja ikhwah. Ya, nggak boleh ibu-ibu hanya ya sudah, kemudian dia sekolah, kemudian dia ngerumpi dengan teman-teman yang sesama menunggu anak pulang sekolah. Demikian. Anda perhatikan apa yang dia pelajari. Perhatikan bagaimana sikap dia terhadap teman-temannya. Ikhwah, bukankah tidak sedikit kosakata yang dibawa anak kita dari luar, kosakata yang buruk, di mana kita sama sekali tidak pernah mengajarkannya, bahkan kita melarangnya. Dari mana dia dapat itu? Dari sekolah, dari pergaulan, terkadang dari internet. Orang tua sekarang ikhwah, anaknya merengek dah, dikasih HP dah, yang penting dia nggak merengek. Di HP ini Masya Allah, apalagi ada internet, di HP ini tong sampah, banyak sekali bangkai-bangkai di sini yang siap merusak si anak, siap merusak akidah si anak, siap merusak akhlak si anak. Tidak boleh orang tua ngasih HP yang penting dia nggak merengek. Tidak boleh seperti itu. Ini akan merusak generasi. Anda bertanggung jawab terhadap anak Anda nanti di hari akhirat. Kalau sekedar hanya supaya dia nggak merengek, ya, tidak apa-apa dia merengek, daripada rusak akhlaknya.
Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kita nggak katakan nggak boleh pakai internet, tapi mampu nggak Anda mengontrolnya? Ya, jadi kita itu sebagai orang tua sedang berjuang, ikhwah. Ya, berjuang untuk mendidik anak kita agar menjadi generasi-generasi yang soleh dan soleha. Tantangan kita terlalu banyak. Racun itu datang menerpa dari kiri, kanan, depan, belakang, dari atas. Kita harus benar-benar memperhatikan anak kita, menjaga, memproteksi anak kita jangan sampai terkena virus-virus mematikan ini. Ikhwah, kalau virus corona memaparkan seorang dan dia akhirnya meninggal, dia nggak berdosa dalam masalah itu. Tapi kalau virus dekadensi moral, virus krisis akhlak, virus krisis akidah, ini orang tua akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, dalam masalah ini tolong diperhatikan pendidikan anak. Orang tua jangan main-main dalam masa pendidikan anak. Ya, abaikan saja kalau seandainya ada yang melecehkan kita dikarenakan kita memasukkan anak kita di pesantren. Mau jadi apa anak? Biarkan saja. Karena sudut pandang orang akan berbeda-beda. Kemana bu dimasukkan anaknya? Oh, tahfidz Quran. Oh, mau jadi apa dia nanti? Abaikan saja. Mau jadi, kami berharap menjadi anak yang soleh dan solehah. Udah itu aja. Loh, ibu nggak kepingin dia jadi dokter? Kepingin sih, tapi yang penting agamanya. Begitu. Ya. Terkadang kan orang-orang yang ada di sekitar kita, ketika mereka bertanya, kuliah di mana bu anak ibu? Di kedokteran. Wah, berdecak kagum. Nah, begitu. Ya. Tapi kalau ternyata kuliahnya ya di belajarnya di pondok pesantren, kurang menjual gitu. Nah, begitu aja. Kalau fakultas yang favorit, fakultas apa? Fakultas negeri, fakultas kedokteran. Begitu. Tapi kalau pesantren, begitu. Biarkan saja, ikhwah. Karena ini tanggung jawab kita di hadapan Allah, bukan tanggung jawab kita di hadapan makhluk. Mereka tidak bertanggung jawab terhadap anak kita. Kita yang bertanggung jawab terhadap anak kita. Demikian. Jangan khawatir apa kata orang. Orang itu ya begitu. Kita baik, mereka akan mengatakan ini adalah apa istilahnya sekarang ini ya? Ya supaya memberikan image bahwasanya kita adalah orang baik. Demikian. Kita berbuat buruk apalagi. Jadi sudahlah. Cukup kita bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan suami ibu yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak ibu. Cukup berdua itu aja. Tidak usah lagi campur tangan orang lain dalam mendidik anak-anak. Abaikan saja komentar-komentar, apalagi komentar-komentar kerabat-kerabat terdekat. Ya, udahlah abaikan saja. Karena masing-masing orang memiliki pandangan sendiri-sendiri, tergantung bagaimana pandangan agama si orang tua tersebut. Oleh karena itu ikhwah, ketika anak kita bergaul dengan mungkin sepupu-sepupunya, mungkin anak-anak abang kita, anak-anak kakak kita, yang mungkin cara pandang pendidikannya berbeda, coba jangan dianggap itu masalah selesai. Nggak ada masalah, perhatikan. Ya, ada nggak perubahan bagi mereka? Setelah mereka berbaur dengan sepupu-sepupunya dan kerabat-kerabatnya, pulang misalnya, coba perhatikan. Ada nggak yang bermasalah? Mungkin dari bahasanya ada nggak yang berubah? Ada nggak kosakata yang buruk yang dia serap dari luar? Dari pergaulan yang baru saja dia lakukan. Ada nggak akhlak yang buruk? Langsung terus, ya. Kita deteksi. Kita Masya Allah, apabila ada yang baru keluar, zaman pandemi sekarang ini, begitu masuk rumah dicuci, mandi, baju langsung dimasuk keranjang tempat kain
baju kotor, kita langsung mandi. Khawatir apa? Khawatir anak kita terpapar virus corona. Ikhwah, ada virus yang lebih berbahaya, merusak akhlak dan akidah. Apakah kita merasa ini gak berbahaya? Ini yang harus dicuci dari anak-anak kita. Kontrol dia. Jangan lalaikan. Demikian. Itulah dia ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini perhatikanlah. Tolong wahai para orang tua, perhatikanlah tarbiyah anak Anda, terutama istri, ibu-ibu. Ibu, wahai kaum ibu, ibulah orang terdepan yang paling perhatian terhadap pendidikan anak-anak. Karena ibulah orang yang paling dekat dengan anak-anak. Pengaruh ibulah yang paling besar terhadap pendidikan si anak ketimbang si ayah. Karena ibu adalah orang yang paling sering berinteraksi dengan anak-anak. Tolong diperhatikan masalah ini. Jangan abaikan dan jangan anggap remeh. Makanya di sini dalam nasihat ini ikhwah yang ketujuh, ya, bahwasanya pendidikan merupakan urusan khusus suami dan istri. Tidak boleh dicampur oleh orang lain. Tidak boleh. Ya. Tidak bisa dicampur oleh orang lain. Orang lain itu hanya mendukung pendidikan yang telah kita canangkan untuk anak-anak kita. Yang keempat ikhwah, yaitu masih masalah suami istri, ya, yang dimana masalah ini tidak bisa dicampur tangani oleh orang lain, yaitu masalah rumah, dimana rumah ibu tidak boleh ibu, para akhwat, para istri, para ummahat, kaum ibu-ibu, saudari-saudari tidak boleh membawa seseorang masuk ke rumah kecuali dengan izin sang suami. Kecuali dengan izin sang suami. Ingat gak kisah ketika Syuraih menikah dengan salah seorang gadis dari suku Tamim. Di malam pertama, ya, ketika Syuraih al-Qadhi ingin memegang istrinya, apa kata istrinya? Ala rislik, tenang dulu. Kemudian dia pun memberikan khutbah hajah dan isinya apa? Engkau adalah lelaki asing bagiku. Aku tidak tahu engkau siapa. Oleh karena itu, aku tidak tahu apa yang engkau suka dan apa yang engkau tidak suka. Oleh karena itu, beritahukan kepadaku, kata istri si Syuraih ini, ya, itu Zainab, apa yang engkau suka dan apa yang enggak engkau suka. Apa yang engkau bolehkan orang-orang yang datang menjengukku, dan siapa orang-orang yang enggak engkau senangi datang masuk ke rumahmu. Itu dia ikhwafiddin. Makanya, ya, wahai para istri, tidak boleh membawa sembarangan orang-orang masuk ke rumah suami anti. Rumah itu adalah rumah suami anti. Ya, tidak boleh membawa sembarangan orang. Izinlah dengan suami dulu. Misalnya anti punya teman-teman waktu SMP misalnya. Mereka mau datang, izinkan suami. Bang, nanti siang teman-teman saya yang dulu SMP mau datang berkunjung, boleh nggak? Sebagai suami yang baik, dia akan bertanya, ada acara apa, bagaimana mereka, begitu. Ya, dia akan pertimbangkan boleh tidaknya. Walaupun banyak juga suami yang udahlah, nggak apa-apa, begitu. Bahkan, ikhwah, ada yang seorang istri minta izin dengan suaminya, bang, nanti teman saya ada satu orang, teman laki-laki dulu satu sekolah, SMU, boleh nggak datang dia berkunjung, nanti dia mau datang, oh nggak apa-apa, oh gitu.
Padahal di rumah nggak ada siapa-siapa. Ini juga, makanya suami juga harus paham tentang mana yang boleh dan mana yang tidak dibolehkan. Istri juga nggak boleh membawa laki-laki masuk ke dalam rumahnya, apalagi dia yang bukan mahram. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi di sini Syekh Badr bin Ali Al-Utaibi memberikan nasihat, fala yadkhul bait syai'un illa biidnihi wa la yakhruj minhu syai' illa biidnihi. Jangan sampai ada yang masuk dan ada yang keluar kecuali dengan izin suami. Insyaallah ya. Wa hadza min huquqi zaujiki alayki. Ini adalah hak suamimu terhadap dirimu. Itu dia. Jadi di sini Syekh mengatakan, ya minta izinlah kepada sang suami. Dan itu menunjukkan bahwasanya anti itu menghormati, memuliakan sang suami. Ya, memuliakan sang suami. Jadi dalam masalah ini bukan berarti kebebasan anti, kebebasan si ibu, si istri itu terkungkung oleh kekuasaan sang suami, enggak, ya, enggak, ya. Ini sebagai sikap yang menunjukkan bahwasanya kalau anti lakukan itu berarti anti sangat menghormati suami anti, itu dia, ya, sangat menghormati suami anti. Bukankah telah kita bacakan hadis bahwasanya seorang istri itu ra'iyatun ala ahli baiti zaujiha waladihi, seorang istri itu merupakan penanggung jawab terhadap penghuni rumah suaminya dan anak-anak suaminya. Wahiyya mas'ulatun anha, dan dia akan ditanya nanti di hari kiamat tentang masalah ini. Demikian ikhwafiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Ya, oleh karena itu sebagai seorang istri harus memahami hal ini. Jangan sembarangan membawa orang-orang masuk ke dalam rumah. Jangan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abi Umamah Al-Bahili, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul fi khutbatihi am hajjatil wada. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam khutbah beliau di Haji Wada. Beliau mengatakan, la tunfaqu imra'atun syai'an min baiti zaujiha illa bi'izni zaujiha. Janganlah seorang istri itu memberikan, menginfakkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali setelah mendapat izin dari suaminya. Qila ya Rasulullah wala ta'am. Ditanyakan, ya Rasulullah, juga kalau makanan. Qala dzalika afdalu amwalina. Juga enggak makanan, apalagi makanan itu merupakan harta yang paling afdal yang dimiliki oleh sang suami. Jadi sebenarnya ikhwah, wahai para istri, ya saudari-saudariku rahimani Allah wa iyyakum, bahwasanya ketika kita mau ngirim tetangga berupa gulai, itu pun sebenarnya harus izin sang suami. Ya, harus izin sang suami. Baik izinnya secara kolektif, artinya baik izinnya itu secara keseluruhan, seperti, bang, kalau saya masak, saya lebihkan, boleh nggak saya kirim-kirim ke tetangga? Kalau kata suami, oh nggak apa-apa, kirim aja, nggak apa-apa, kirim aja. Maka ya berarti sudah dapat izin. Ya. Apa yang kita berikan, apakah ikan, gulai, ayam, atau daging, secara global sudah mendapatkan izin dari sang suami. Maka silakan berikan, karena sudah dapat izin. Tapi kalau suami mengatakan, jangan kamu berikan, maka haram bagi sang istri memberikannya. Ya. Bagaimana dengan uang? Termasuk uang. Tidak boleh seorang istri memberikan uang kepada siapapun dari uang suaminya, kecuali setelah izin sang suami. Bagaimana kalau uang tersebut adalah milik pribadi sang istri? Ya. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian mengatakan memang harus izin, namun sebagian lagi tidak izin nggak apa-apa, tapi afdolnya tetap izin. Dan inilah pendapat yang rajih. Ketika Rasulullah SAW
selesai memberikan khutbahnya kepada kaum laki-laki, beliau turun dan mendatangi jemaah kaum wanita. Lantas beliau mengatakan, ya ma'syaron nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar. Wahai sekalian wanita, bersedekahlah karena aku melihat kalian itu mayoritas penduduk neraka. Lantas para sahabiyah, kaum wanita pada waktu itu, mereka ada yang membuka kalungnya, ada yang membuka anting-antingnya. Ini kan menandakan bahwasanya mereka tidak izin dahulu dengan sang suami. Karena sudah langsung. Ya. Artinya kalau miliknya milik pribadi, mungkin uang mahar suaminya, atau ada warisan dari ayahnya, atau dia juga ada bisnis online dari rumah, dia punya uang pribadi. Kalau uang pribadi yang bukan uang suami, dia boleh menginfakkannya walaupun tanpa izin sang suami. Tapi tetap lebih baik dia minta izin walaupun tidak wajib. Tapi kalau itu memang uang suami, maka wajib untuk minta izin. Demikian ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ya, seorang istri hendaklah banyak minta izin kepada sang suami, terutama terkait masalah rumah, apa yang dia berikan, siapa yang akan datang, apalagi sampai nginep, siapa yang mau makan di rumahnya dan lain-lainnya. Beritahulah sang suami. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya. Atau mungkin ada sebagian orang yang mengatakan, berarti dalam Islam ini terlalu membatasi gerak istri. Iya, memang dibatasi. Ya, memang dibatasi. Apakah itu artinya merusak hak-hak istri? Enggak. Ya. Enggak. Karena hak-hak istri itu ada hak-hak tersendiri. Ya, ada hak sendiri. Sementara ini adalah hak sang suami, bukan hak seorang istri. Demikian. Membatasi kegiatan istri itu hak suami. Kalau suami mengatakan, dek hari ini kamu tidak boleh keluar rumah, maka haram bagi sang istri keluar rumah. Itu hak suami. Ya. Hak suami dan kewajiban bagi sang istri untuk mengikuti dan mematuhi keputusan sang suami tersebut. Demikianlah ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Itulah ada 4 perkara yang terkait dengan urusan suami istri ya. Yang keempat tadi yaitu terkait dengan rumah. Ya, kemudian yang ketiga terkait dengan tarbiyah anak-anak. Kemudian yang kedua terkait dengan penyelesaian masalah rumah tangga. Uruslah berdua dulu ya. Yang pertama yaitu rahasia-rahasia rumah tangga, terutama rahasia yang terjadi di atas ranjang. Hendaklah ini berupayalah untuk menyelesaikannya antara suami dan istri dahulu. Selesaikanlah ya, antar berdua saja ya, jangan bergegas untuk memberitahukannya ke orang lain, apalagi ke orang tua. Karena orang tua sering merasa sedih ketika mendengar anaknya sering ada masalah. Demikian itu akan membuat orang tua semakin sedih. Terkadang orang tua juga nggak tahu mau memberi nasihat apa. Ya. Mereka nggak kepingin ikut campur tangan dalam masalah keluarga anaknya. Tapi anaknya selalu melaporkan setiap kesedihan yang dia rasakan ketika sejak dia berumah tangga. Oleh karena itu, wahai para istri, rahasiakanlah kesedihan anti itu. Jangan langsung beritahukan ke orang tua. Kasihan mereka. Mereka akan juga ikut bersedih dengan laporan-laporan seperti itu. Syukur-syukur kalau hanya bersedih. Kalau mereka juga emosi bagaimana? Karena hal ini bisa bahkan memicu perang antar dua keluarga besar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai macam keretakan-keretakan, masalah-masalah yang dapat membuat keretakan dalam rumah tangga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesabaran, terutama para istri ya, para ummahat
yang dia mungkin dalam hati kecilnya mengeluhkan sikap sang suami, selesaikanlah, ya, selesaikanlah, berupaya selesaikanlah berdua saja. Jangan langsung dibawa orang lain untuk ikut serta. Kecuali kalau sudah mentok, ya, bentok, tidak tahu lagi mau buat apa, carilah orang-orang yang amanah yang bisa merahasiakan masalah tersebut dan bisa memberikan solusi. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi yang mau bertanya silakan kirim ke 08956113277778. Assalamualaikum Ustaz, ana mau bertanya sampai mana batas mana tanggung jawab ayah terhadap pendidikan anaknya. Jazakallahu khairan wa fika jazakallahu wa jazakallahu khairan. Tanggung jawab ayah itu lebih besar tanggung jawabnya. Jadi ibaratnya kalau seorang suami itu ibaratnya direktur. Ya. Direktur. Kalau lembaga pendidikannya ya seorang suami itu ya yayasannya. Begitu. Adapun istri petugas hariannya. Nah, gitulah kira-kira kepala sekolahnya. Itulah dia. Ya sama-sama punya tanggung jawab yang besar. Demikian. Istri bertanggung jawab langsung terhadap pendidikan si anak dan suami bertanggung jawab terhadap pendidikan, cara mendidik istri terhadap anaknya. Demikian. Jadi ketika istri salah dalam mendidik anak, maka itu juga tanggung jawab sang suami yang bertanggung jawab mengajarkan istri bagaimana metode mengajarkan anak. Itu dia. Jadi bukan berarti ketika istri salah memberikan pendidikan kepada si anak, lantas suami, oh itu bukan tanggung jawab saya. Enggak, itu tanggung jawab suami. Ya. Apabila sang istri salah memilihkan sekolah untuk anak, ya, salah misalnya, suami diam-diam saja, muncullah anak ini menjadi anak yang nggak soleh atau tidak solehah. Bagaimana? Oh, pertama tanggung jawabnya adalah tanggung jawab sang suami. Suami bertanggung jawab terhadap istrinya dan anaknya. Si istri bertanggung jawab terhadap si anak. Itu dia. Jadi suami lebih besar tanggung jawabnya. Demikian ikhwah fiddin. Jadi bukan tak bertanggung jawab, lebih besar tanggung jawabnya. Itu dia ikhwah fiddin. Rahimani Allahu wa iyyakum. Sampai di mana tanggung jawabnya? Ya sampai selesai, ya. Sampai lepas tanggung jawabnya. Misalnya kalau seorang wanita sampai dia sudah berumah tangga. Setelah berumah tangga, ya tanggung jawabnya terkait dengan sudah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Demikian. Allahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum Ustaz. Maaf saya mau bertanya Ustaz, tapi luar tema. Pertanyaan saya tentang kurban Ustaz. Apakah orang yang berkurban boleh menyimpan daging kurbannya di luar yang dibagikan ke orang? Ustaz, mohon pencerahannya. Barakallahu fikum. Wa fik barakallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda terkait dengan daging korban. Beliau mengatakan, fakulu minha wa at'imu, fakulu wa at'imu waddakhiru. Makanlah, ya, dan berikan kepada orang lain, waddakhiru, dan silahkan kamu simpan. Jadi dibolehkan. Misalnya nih, saya berkurban, kemudian daging kurban saya simpan di freezer. Kapan saya masak? Sebulan lagi misalnya. Waktu itu sedang nggak selera masak daging. Boleh, silahkan, nggak masalah. Ya, boleh menyimpan daging kurban sampai kapanpun yang Anda mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Memang di awal-awal syariat kurban, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menyimpan daging kurban lebih daripada 3 hari.
Itu para ulama menyebutkan dikarenakan waktu itu banyak kaum muslimin yang membutuhkan daging kurban. Jadi Rasulullah membatasi para korban ini jangan sampai terlalu banyak menyimpan dagingnya. Karena kalau sudah 3 hari masih ada daging kurbannya, berarti sudah hilanglah pahala kurbannya. Jadi Rasul katakan hanya 3 hari. Makanya supaya habis bagi-bagikan. Demikian. Tahun berikutnya Rasulullah SAW memansuhkan, dinasakh, dihapus hukumnya. Muncullah hadis yang kita katakan tadi, fakulu minha wa at'imu waddakhiru. Makanlah dan bagi-bagikanlah dan simpanlah. Jadi dibolehkan. Hingga kapan? Terserah. Mau sampai kapan? Kalau rumah yang ditempati adalah rumah istri, maka haruskah istri minta persetujuan suami bila ada tamunya? Karena suami bekerja pagi sampai sore, sedangkan istri jualan buka toko di rumahnya. Penghasilan saya sebagai istri memang lebih besar dibandingkan suami saya. Walaupun itu rumah milik sang istri, tapi milik istri, tapi yang berhak untuk mengatur itu rumah adalah suami. Demikian ikhwah. Ya. Terus Ustadz, bagaimana kalau rumah saya itu rumah ruko, tempat saya jualan? Ya. Ketika sang istri jualan, tentu kan nggak mungkin setiap kali penjual suaminya, bang ini ada yang membeli bang, boleh nggak masuk, kan nggak begitu. Artinya ketika dia membuka ruko, ya rumah toko, artinya jualan sesuatu yang itu orang umum bisa masuk, ya suami kan sudah tahu ruko itu bagaimana kondisinya, kedai itu bagaimana kondisinya. Demikian. Ya kalau dia nggak membolehkan ada orang lain masuk ke rumah toko tersebut, ke kedai tersebut kecuali setelah izin, ya ngapain dia izinkan istrinya jualan? Demikian ikhwah. Jadi dengan membuka kedai, ya itu berarti ketika suami sudah mengizinkan, berarti itu sudah sekaligus dia mengizinkan ada orang masuk ke kedai yang ingin membeli barang-barang yang perlu dibelinya. Demikian ikhwah fiddin. Ya. Jadi kalau rumah itu rumah istri, haknya hak istri, tapi hak pengaturannya tetap dipegang oleh sang suami. Kalau suami mengatakan, "Dek, temanmu itu nggak boleh datang," ya tentu suami itu punya pertimbangan mengapa dia tidak membolehkan. Mungkin yang ini dia tahu orangnya kurang bagus, begitu ya. Maka dia boleh. Jangan, "Bang, ini kan rumah saya." Ya, rumahmu, tapi yang ngatur, yang berhak mengatur saya. Begitu. Ya, demikian. Mengenai penghasilan istri lebih besar, itu tidak menjadikan hak istri lebih besar dibandingkan sebelumnya. Bukan berarti kalau penghasilan istri lebih besar maka hak-haknya lebih besar dibandingkan istri-istri yang lain, enggak, sama saja. Karena hasil penghasilan istri itu dia pribadi. Dia tidak wajib menafkahi rumah tangganya. Ya. Karena yang wajib menafkahi rumah tangga adalah sang suami, bukan istri. Jadi berapapun yang dia dapati dari penghasilan pribadinya, itu untuk dia seorang. Ya, untuk dia seorang. Jadi tidak ada kaitannya dengan mengenai hak-hak seorang istri. Allahu a'lam bis-shawab. Bismillah, afwan Ustaz, bagaimana jika seorang suami tidak mempunyai pekerjaan sedangkan istri bekerja di toko bersama sang anak perempuannya, tetapi pegawai toko laki-laki, apakah itu termasuk ikhtilat dan apakah suami membiarkan anak dan istrinya bekerja dengan laki-laki termasuk dayus? Jazakumullahu khairan. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ikhtilat itu ikhwah, ya, berbaurnya laki-laki dan perempuan itu bukan satu hal yang dilarang mutlak. Di pasar bergabung nggak laki-laki dengan perempuan? Ya, bergabung, tentunya tidak dilarang. Di tempat tempat-tempat
angkutan-angkutan umum, pesawat, ya. Ini bukan tempat-tempat yang dilarang. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, karena dia tempat-tempat umum. Demikian, termasuk juga ini toko. Toko ini kan sebenarnya sama seperti pasar kecil, ya. Pasar kecil. Jadi dalam masalah ini, ya, adanya bercampur laki-laki dan perempuan itu tidak ada larangannya. Misalnya Anda punya toko menjual bahan-bahan sembako. Yang menjual adalah laki-laki. Pembeli ibu-ibu. Dia masuk ke toko Anda. Dia sendiri, tidak ada yang lain. Anda sebagai penjual, kira-kira gimana? Ikhtilat enggak? Demikian ikhwafiddin, ya. Kita katakan enggak. Jadi dalam masalah ini ada tempat-tempat yang memang itu tidak dikatakan ikhtilat, ya. Berbaur artinya ikhtilat yang diharamkan, ya. Ikhtilat yang diharamkan ikhwah ketika terjadi khalwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, karena Rasulullah SAW mengatakan la yakhluwanna rajulu bi imra'atin illa thalithuhuma syaitan, tidaklah seorang laki-laki itu berkhalwat dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, maksudnya kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Mungkin antum pernah mendengar hadis di mana ketika walimah, ya, ada seorang sahabat walimah, kemudian yang memberi jamuan, yang menyediakan makanan itu adalah mempelai perempuannya langsung. Demikian pada para hadirin. Assalamualaikum Ustaz, kalau anak sudah terkontaminasi dengan pergaulannya yang salah, teman-teman yang buruk, kalau dilarang dia marah, ujung-ujungnya dia pergi dari rumah nggak bilang-bilang. Seringkali ini terjadi, padahal saya sudah berusaha mendidik agama tapi banyak larangan yang dilanggar, salah satunya nggak bisa jauh dari HP. Selalu pakai handsfree, dengar musik, saya hanya menyampaikan tapi sepertinya masuk kuping keluar kanan. Saya sudah nasihati tapi nggak digubris, makin lama makin bikin kesal hati. Saya seorang single parent dan anak saya akhwat dari Ummu di Cilengsi. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Memang banyak yang memiliki dilema seperti ini. Terutama bagi yang suami istri yang baru berhijrah, sementara anak-anaknya sudah lajang dan gadis-gadis. Barulah tahu ternyata ini pergaulan salah. Barulah tahu bahwasanya ini perkara yang nggak dibolehkan. Baru dia tahu ini adalah yang wajib. Baru tahu ini adalah yang haram. Jadi bagaimana ikhwah? Apa yang harus dia lakukan? Yang pertama dan yang utama, berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, teteskan air mata. Demikian suami istri. Kalau dia seorang single parent, ya sudah, dia berdoa, mohon sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin taat kepada Allah. Semakin taat kepada Allah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat seorang sahabat yang telah kita bacakan kisahnya, di mana Abdullah bin Mas'ud, ya, di mana dia sholat, di sampingnya ada anaknya yang masih kecil. Apa dia katakan? Saya sholat ini untukmu ya wahai anakku. Artinya aku ingin menjadi orang yang soleh supaya engkau juga jadi orang yang soleh. Jadi yang kedua, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhkan larangan Allah dan semakin banyak lakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baguskan akhlak kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, coba berkomunikasi dengan cara yang baik karena anak-anak sudah mulai remaja. Tidak bisa lagi main ancam. Kalau dia masih kecil,
terkait masa sholat. Rasulullah katakan, muru auladakum bis sholati wa hum fi sab'i sinin. Perintahkan anak kalian sholat di saat mereka sudah berusia 10 tahun. Wadribu ala 7 tahun. Wadribu alaiha wa hum fi 10 sinin. Pukul dia kalau dia sudah berusia 10 tahun. Nah, sekarang kita baru memerintahkan menyuruh dia sholat, dia sudah berusia 15 tahun, bagaimana? Maka cara yang terbaik yaitu ajak dia, dudukkan dia, ngobrol dengan cara yang baik, ajak dia dengan lemah lembut, apalagi seorang ibu, sentuh hatinya, bicara dengan cara yang baik, jangan merepet ya, jangan ngegas, ya, jangan ngegas. Anak-anak paling nggak suka kalau digas, dia memang diam aja, tapi dalam hatinya dia gerutu, alah mama ini merepet aja kerjanya, nggak ada awal yang betul begitu, ya. Ingatkan lagi, terus ingatkan dengan cara yang lembut. Insya Allah suatu hari ya dia akan berubah. Semakin banyak berdoa kepada Allah, semakin solehah, introspeksi diri, kemudian terus memberi nasihat si anak dengan cara yang lembut. Insya Allah ya doa ibu akan menembus 7 lapis langit. Insya Allah anak akan berubah. Ya, jangan sekali-kali keluarkan ucapan yang kasar ketika kita menasihati si anak. Jangan anggap remeh menasihati anak. Gak bisa sambil lewat kamu ini, gak bisa. Duduk bicara dengan baik. Ustadz, capek sekali. Memang capek. Ya, memang capek. Mau gak capek nanti di surga baru gak capek. Karena anak kita ini aset, ikhwah. Li ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humur na'am. Allah memberi hidayah kepada seorang melalui engkau itu lebih baik ketimbang unta merah. Anak kita ini anak kita loh, yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang paling berhak, orang yang paling pertama yang harus kita doakan mendapat hidayah. Kalau bisa melalui kita semua hidayah yang datang ke anak kita. Demikian, doakan anak kita. Jangan sekali-sekali keluar kata-kata yang buruk, apalagi sampai mendoakan yang buruk pada anak-anak. Na'udzubillah min dzalik. Enggak dibolehkan. Jangan. Enggak ada gunanya kita marah-marah. Enggak ada gunanya kita doakan yang buruk, karena kita sendiri akan menyesal. Kita ingin anak kita menjadi lebih baik. 10 kebaikan yang kita sampaikan, 1 saja dia dapat, 1 saja dia terima, itu luar biasa, ikhwatiddin. 1, nanti meningkat lagi 2, mungkin dalam setahun, anggaplah setahun dia hanya dapat 1 yang perkembangannya hanya 1 poin diambilnya. Ini anak sudah besar, nggak bisa dimarah-marah. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya Ustaz, apa sikap kita bila istri masih menampilkan foto di profil WA-nya sementara kami sudah nasihati karena hal tersebut adalah haram. Pernah sempat ganti profil bukan foto tapi akhirnya ditampilkan lagi. Syukran hamba Allah di Jakarta. Gitulah mak-mak sekarang ya. Insya Allah dia kepingin orang lain tahu dia itu cantik. Gitu. Apalagi sekarang foto-foto yang ada di HP ini kan ya bisa diedit. Warnanya coklat tuanya sebenarnya, tapi dengan difoto pakai HP menjadi lebih putih begitu. Ya, diedit yang keriput menjadi nggak ada keriputnya, lebih muda. Demikian. Itu umumnya foto-foto selfie itu bukan sekali foto langsung ditampilkan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, mungkin 15 dipilih yang mana yang paling bagus. Begitu. Supaya orang tahu dia itu cantik. Dan ini nggak dibolehkan, haram hukumnya. Jadi seorang suami nasihati. Pertama, fa'idhuhunna. Ini kan sebuah kemungkaran nih. Wallati takhafuna nusyudahunna. Yang kalian khawatir istri kalian membuat satu perbuatan yang durhaka, fa'idhuhunna. Silahkan nasihati dia dengan cara yang baik. Panggil dia, Dek, nggak boleh ini Dek. Jadi tegas dan lembut, nggak harus kasar. Dek, kemana otakmu Dek? Kok ini? Nggak bisa begitu. Ya, nggak bisa. Jadi tegas dan halus. Dek, abang tidak suka melihat profilmu berupa fotomu di situ. Abang nggak suka. Begitu.
Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya. Udah gitu aja, ya. Abang tidak mau adik jatuh pada perkara yang diharamkan. Abang cemburu kalau banyak orang melihat fotomu di situ. Demikian. Tegas-tegas, ya. Tegas dan lembut. Sudah dibegitukan sekali dua kali enggak juga, boleh wahjuruhunna fil madaji. Wahjuruhunna fil madaji artinya apa? Boleh diboikot. Atau ambil HP-nya. Kita kan suami. Ya, kita suami. Kita yang punya andil dalam masalah itu. Kita yang ngatur dia, bukan dia yang ngatur diri dia. Demikian. Anda harus tunjukkan Anda itu suami, bertanggung jawab. Anda yang akan ditanya, katakan pada dia, Anda yang akan ditanya tentang tingkah, pola, tingkah laku sang istri di hadapan Allah nanti. Abang nggak mau abang nanti ditanya di hadapan Allah gara-gara perbuatanmu yang salah. Demikian. Diketuk hatinya, ya. Difahamkan dia. Ya, yang proses, ikhwah, proses. Ya, untuk merubah orang jadi baik itu bukan mudah. Membuat orang jadi sakit itu lebih mudah. Makanya orang mudah sakit, tapi untuk sehat, sakit itu ikhwah bisa yang namanya keburukan itu seperti orang sakit, mudah tertular. Tapi yang baik itu susah tertular. Sama dengan orang sehat nggak bisa tertular. Nggak bisa kalau saya sehat, orang sebelah saya yang sakit nanti tertular kesehatan saya. Enggak. Demikian. Makanya ya memang butuh butuh kesabaran yang luar biasa. Namanya manusia itu dia punya dua faktor yang bisa mudah menerima keburukan. Pertama, hawa nafsunya. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sungguhnya hawa nafsu itu ammarah, senantiasa menyuruh seorang untuk berbuat buruk. Ammarah, sighah mubalaghah. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor eksternal yaitu setan. Setan terus menggoda. Dia datang dari depan kita, dari belakang kita, dari belah kanan kita, belah kiri kita. Begitu. Dia berupaya untuk menjerumuskan kita pada kemaksiatan. Makanya di atas kertas kita itu kalah melawan keburukan. Di atas kertas. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan. Apa di antara kemudahannya? Allah senantiasa memberi keampunan terhadap dosa-dosa kita kalau kita mau bertobat. Itulah dia. Ya. Innallah yaqbalu taubah min ibadih malam yughargir. Allah tuh menerima taubat dari hambanya sebelum dia sebelum ruhnya sampai di tenggorokan dia. Dalam riwayat yang lain, malam tatlu asyams mimma gharabiha, selama matahari belum terbit dari barat. Itu ikhwah, ya. Memang harus melawan, kita harus lawan. Yang kita lawan apa? Setan. Itu dia. Jadi harus sabar, lembut begitu. Demikian wahai para suami. Jadi jangan main tempeleng ya. Jangan main tempeleng. Tempeleng itu nanti ya udah dia sehari dua hari enggak, lama-lama dia masih lupa kita, dia buat lagi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau tanya, bagaimana hukumnya jika mertua ikut campur dalam urusan rumah tangga sampai pernah memberikan saran untuk memisahkan saya dengan suami. Tapi setelah itu saya dan mertua sudah maaf-maafan Ustaz, tapi masih ada rasa sedih di hati saya Ustaz karena ucapan mertua sangat menyakitkan hati saya. Bagaimana caranya agar hati lebih tenang lagi Ustaz, karena saya terngiang-ngiang terus dengan ucapan mertua. Jazakallahu khairan. Wa jazakillahu khairan. Ikhwah, itulah wanita itu sensitif ya. Sering perang itu terjadi antara mertua perempuan dengan menantunya yang perempuan. Tapi alhamdulillah ini sudah islah, sudah saling maaf-maafan. Bagaimana caranya supaya enggak terngiang-ngiang? Sering-seringlah bertemu dengan mertua dan kasih dia hadiah. Ini setan ini yang sedang menghembus-hembuskan sehingga anti tidak bisa melupakan apa ucapan mertua. Udah maaf-maafan, sudah dimaafin tapi masih ada tersisa. Ini setan yang punya kerja ini. Jadi bagaimana? Seringlah bertemu dengan mertua, berinteraksi dengan baik dengan mertua, bawa oleh-oleh, bawa buah hadiah, buah tangan untuk mertua. Insya Allah ya, insya Allah sedikit demi sedikit kejengkelan hati itu akan sirna. Sering-sering datang. Ya, jangan terlalu sering juga, jangan tiap hari, seminggu sekali begitu ya, sekedar datang
Assalamualaikum ibu, ini ada apa begitu. Masya Allah gitu. Kangen misalnya, udah gitu aja. Sebentar-bentar aja, nggak usah sampai nginap 3 hari, jangan. Nanti bosan lagi dia dengan kita. Demikian ya. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah ikhwah, sepertinya pertanyaan masih terlalu banyak, waktu kita sudah habis. Ya, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Ya, sedikit yang tadi kita bacakan, semogalah bermanfaat ya ikhwah. Menambah wawasan, semoga juga sebagai pemicu bagi yang sudah tahulah masalah ini, sudah pernah dia dengar sebelum-sebelumnya, ya semoga kembali mengingat sebagai pemicu bahwasanya pendidikan anak gak bisa diabaikan begitu saja, ya, gak bisa diserahkan kepada pondok pesantren kemudian kita berlepas tangan. Kemudian masalah-masalah 4 masalah yang memang itu harus ditangani oleh suami istri. Tidak boleh ada ikut campur orang lain sampai mentok. Kalau sudah tidak bisa lagi, ya, barulah kita mencari, itu pun pilih-pilih orangnya. Bukan para provokasi yang buat masalah menjadi lebih semakin besar. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.